mengenai electromagnetic oscillation ya. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan artinya adalah osilasi elektromagnetik atau getaran atau vibrasi elektromagnetik. Jadi osilasi yang melibatkan elektrik dan magnetik. Jadi ada dua entitas di sini ya, ada kelistrikan dan ada kemagnetan. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi yang electric transient kemarin ya. Nah, kalau di electric transient kemarin kita bahasnya adalah rangkaian RC dan RL. Ya. Nah, di bab osilasi ini kita merupakan kombinasi antara L dan C ya dalam suatu rangkaian ya. Nah, ini kita sebut sebagai sumber getaran LC. LC ini artinya adalah induktor dan kapasitor. Ya. Di dalam rangkaian yang mengandung induktor dan kapasitor atau kita sebut sebagai LC circuit ya, muatan, arus, beda potensial tidak melurus secara eksponensial dalam variabel waktu, tapi secara sinusoidal. Kalau eksponensial kan kemarin di electric transient ya, itu bukan, kalau di electric transient itu bukan osilasi ya, karena dia eksponensial. Kalau di LC circuit itu dia sinusoidal. Sinusoidal artinya getarannya naik turun, kayak fungsi sinusoidal ya. Jadi karena dia merupakan osilasi, maka dia punya periode, dia punya kecepatan anguler dan sebagainya. Nah, osilasi yang dihasilkan oleh medan listrik itu berasal dari kapasitor, dan medan magnetik itu berasal dari induktor. Kita kemarin sudah deal ya. Untuk kapasitor dia menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, induktor dia menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Hasil dari osilasi ini disebut sebagai osilasi elektromagnetik ya, karena melibatkan medan listrik dan medan magnetik. Karena ada peristiwa osilasi elektromagnetik, maka di dalam sirkuit itu dikatakan berosilasi, bergetar. Tapi kita nggak melihat ya. Di situ tapi ada getaran ya. Ada getaran elektromagnetik ya. Getaran itu apa, Pak? Getaran ya gerak bolak-balik ya, melewati suatu titik keseimbangan. Nah, ini lanjut. Nah, ini ada 8 tahapan ya dalam satu siklus ya. Dari rangkaian LC yang tidak mengandung resistor. Jadi ini kita LC yang murni ya, pure LC ya, LC saja. Ya, yang LC saja. Ya, ini contohnya rangkaian LC di sini ya, yang A ini ya. Ini pada kondisi A ini energi listriknya atau UE-nya ini maksimal, sehingga UB-nya dia minimal 0 ya. Dikasih sini ya. Di sini arus yang mengalir 0 ya, kasus A ini. Kursor saya apa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, Lihat, Pak. Nah, ini ya. I0-nya adalah I sama dengan 0 ya, sehingga ketika I sama dengan 0 ini UB-nya pada induktor dia 0. Pada kapasitor dia adalah mencapai nilai maksimal. Dari mana kita tahu, Pak? Ya, dari persamaan itu. UE kan I kuadrat. Ya. Kalau UB dia LI kuadrat. Kalau I-nya 0 ya udah. UB-nya ya 0 juga. Terus ini mulai bergerak ya, yang ada kasus B mana B? B ini nggak digambar, nggak ada ya. Di B di sini ya, di tengah-tengah ini ya. Ini sudah mulai
seimbang ya. I-nya sudah bergerak dan sebagainya ya, sehingga punya nilai ya. Terus kemudian nyampe C ini di sini posisinya ya. Saat nyampe C, UB-nya yang maksimal. Ya. UE-nya yang 0. Ini keluaran energi menjadi energi magnetik. Jadi ini bergantian antara energi listrik dan magnetik ini dia berosilasi bergantian gitu ya. Kira-kira seperti itu. Penjelasannya lengkapnya ada di buku ya. Di buku ada penjelasan per gambarnya ini ya. Jadi dia berosilasi nih muatannya ini ya. Lanjut. Nah ini jadi ada osilasi ini, osilasi yang kita yang ada di rangkaian listrik ini disebut sebagai osilasi elektromagnetik ya, atau ini bisa dianalogikan dengan mechanical ya. Nah, kalau kita dulu di fisika 1 kan ada osilasi, tapi bahasnya adalah osilasi gas massa atau block spring ini ya. Nah, di kelistrikan kita punya osilasi osilator LC ini. Mirip ya. Kalau di mekanika elemen springnya ya atau pegasnya itu dia punya energi potensial setengah KE kuadrat. Tapi kalau di LC osilator yang bertindak sebagai pegas itu adalah kapasitor. Ya, energinya adalah energi listrik dengan nilai setengah dikali Q kuadrat dibagi C. Kalau pada bloknya atau masanya energi setengah F kuadrat, yang identik dengan massa itu adalah induktor, itu setengah Li kuadrat. Kalau di sistem pegas massa dia punya kecepatan yaitu fungsi posisi terhadap waktu. Kalau di LC osilator dia arus ya, kecepatan identik dengan arus, itu punya nilai dq per dt ya, turunan muatan terhadap waktu. Nah, jadi di sini kita punya fungsi ini, punya besaran ya. Q muatan itu berasosiasi dengan X posisi. I itu atau arus itu berasosiasi dengan kecepatan. Seper C itu berasosiasi dengan tetapan massa. L berasosiasi dengan massa. Seperti ini. Kalau pada block spring kecepatan angulirnya adalah akar km, berarti kalau di LC sirkuit dia adalah seper L LC. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, pada block spring osilator ini sudah kita pelajari ya di fisika 1, tapi nggak tahu diajarkan atau tidak, semoga ya. Nah, pada sistem block spring ini kita punya persamaan seperti ini kan ya. Langsung aja, nah dari sini ya, ini persamaan namanya. Nah, ini namanya persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial pada kasus block spring oscillation. Solusinya adalah ini, X sama dengan X cos omega T plus fase awal, sudut fase awal. X besar apa Pak? X besar itu adalah amplitudenya. Nah, di sistem LC osilator itu juga mirip. Bedanya dia bukan dalam bukan dalam km ya, tapi dalam LC ya, karena LC osilator. Seperti ini mirip kan ya? Coba dibandingkan ya, mirip ya. Nah, ini disebut sebagai persamaan diferensial LC oscillation, yang ini solusinya. Nah, solusinya harus dalam bentuk Q ya, karena dia sudah sistem oscillation, EM oscillation ya. Seperti ini. Lanjut. Nah, kita tadi punya fungsi solusi dari Q ya. Nah, maka kita dapat mencari nilainya. Nilainya adalah turunan terhadap waktu dari Q kan ya. Ya udah kita dapatkan nilainya seperti ini. Nah, di sini apa Pak? Omega Q ini disebut sebagai I maksimal ya. The amplitude I of the sinusoidally varying from I omega Q ya. Sehingga I itu sama dengan minus I sin omega T plus theta. Jadi
nilai amplitudo I itu dia sinusoidal ya. Karena dia fungsi dari omega juga ya. Fungsi dari omega ya. Oke. Nah, ini fungsi I-nya itu adalah ini. I sama dengan I besar sin omega T plus Q. Nah, untuk angular frekuensinya adalah ini, omega per LC. Ini disebut sebagai natural angular frekuensi ya. Karena hanya melibatkan LC saja, alami. Frekuensi alami dari rangkaian tersebut. Nah, ini bentuk kurva dari antara waktu dengan energinya ya, seperti ini ya. Kombinasi antara energi magnetik dan energi listrik ya. Nah, yang telah kita bahas tadi ya, itu merupakan osilasi LC murni, pure ya. Jadi apa itu teman-teman? Kalau kita analogikan di bab mekanika getaran ya, rangkaian osilasi LC murni itu adalah seperti gerak harmonis sederhana, getaran harmonis sederhana. Apa itu getaran harmonis sederhana? Yaitu getaran yang terjadi terus-menerus, tiada henti. Namun itu secara teoritis ya, secara nyata tidak ada. Teoritis saja, matematis saja. Nah, yang terjadi di alam itu adalah kebanyakan adalah ini, jam oscillation atau osilasi teredam. Nah, osilasi teredam ini dia terjadi pada rangkaian RLC. Jadi ada komponen R di dalam rangkaian. Komponen R ini dia berfungsi untuk meredam. Jadi ketika terjadi getaran dalam rangkaian listrik, lama-kelamaan getaran itu akan berkurang dan hilang. Nah, ini yang terjadi di alam kebanyakan. Ya, seperti itu. Makanya disebut sebagai dam oscillation. Begitu juga dengan kasus mekanika, dia juga dam oscillation. Ada dam oscillation. Contohnya apa, Pak? Kalau pada mekanika, Pak, yang meredam, Pak. Contohnya adalah gaya gesek, gaya hambat, itu dia meredam. Terus kemudian, nah ini persamaan untuk osilasi pada kasus teredam RLC ya. Jadi karena ada R, ya, jadi kita harus menambahkan komponen R ini. Komponen R di sini ya. Kalau yang tadi LC ini nggak ada ini ya. Yang tengah ini ya. Kalau di RLC ini ada ini. Nah, solusi dari persamaan ini langsung aja ya. Ini solusinya sebenarnya panjang nih ya. Untuk menurunkan mencari nilainya itu ada kuliah sendiri namanya matematika lanjut ya, matematika terapan atau matematika rekayasa ya. Tapi kalau tahu ini di bab di matematika 2 di kelas TTP diajarkan atau tidak? Kayaknya tidak sih. Nah, ini ada nih cara mencari solusi dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial kan ini D kuadrat I ya. Ini order 2 ya karena D kuadrat. Nah, persamaannya seperti ini ya, I E bla 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 ini. Energinya ternyata juga meluruh ya, berkurang ya. Fungsinya seperti ini. Jadi fungsi eksponensial ya dia ya. Fungsi eksponensial ya. Oke. Karena ada R ini, maka di dalam sistem itu ada frekuensi lain namanya frekuensi sistem ya. Kalau frekuensi alaminya itu adalah seper akar omega LC ya. Seper akar LC ya. Ini frekuensi natural ya, hanya dipengaruhi oleh LC saja. Kalau sudah ada redaman R, maka jadinya seperti ini, melibatkan komponen R ini. Nah, ini ngefek ini. Nilai R itu akan memberikan efek terhadap jenis getaran yang terjadi atau jenis osilasi yang terjadi. Oke. Nah, kita akan mana tadi?
Untuk contoh soalnya ini ada ya. Saya akan langsung menjelaskan di bagian yang teredam aja ya. Yang teredam aja. Nah, ini adalah rangkaian seri RLC ya, dengan L sekian, R sekian, C sekian ya. Mulai beroscilasi pada detik ke 0. Pada waktu kapan T akan pada waktu kapan amplitude akan berkurang ya, akan menjadi 50% dari nilai awalnya. Not, catatan, kita tidak tahu nilai awalnya berapa. How many oscillation are completed within the time? Within the time, berapa banyak oscilasi yang terjadi? Ini untuk mencari detik keberapa, kita harus menerapkan amplitudenya berapa sih, kita cari nilai amplitudenya. Nah, persamaan amplitude Q-nya kan ini tadi. Nah, ini kan ya. Q sama dengan Q bla 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 ya. Ini apa Pak ini Pak? Ini adalah Q maksimal ya. IR ini adalah Q maksimal. Jadi kita buat persamaannya menjadi seperti ini. Q bla 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 ini menjadi 0,5 kan setengahnya kan ya. Q gitu ya. Nah, kita akhirnya akan dapat nilainya. Nah, ini kita E-nya, E sama dengan ini Q-nya kan bisa kita coret ya, samakan ya. Sehingga E pangkat minus RT2L itu sama dengan 0,5. Kalau kita hilangkan E-nya, maka kita harus menambahkan ln, logaritma natural ya, sini. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai T ya, karena kita sudah punya nilai R, sudah punya nilai L. Itu kan ya, enak kan ya? Lanjut. Berapa banyak osilasi yang terjadi? Ya ini. Pada ini kan T-nya sudah ada kan ya, 11 milisekon ya. Udah, kita in the time interval delta T 0,11 sekon, jumlah osilasi lengkap adalah ini, delta T dibagi T sama dengan delta T dibagi ini. Ya. Itu berapa sih? Nah, berarti kalau gini, osilasi lengkap itu kan terjadi dalam satu periode kan ya. Kalau misalnya periodenya adalah 2 detik dan getarannya terjadi selama 10, berarti selama 10 detik berarti yang total getaran yang terjadi adalah 10 bagi 2 kan ya, ada 5 getaran ya. Ya udah, ini kita tinggal membagi antara delta T dengan T gitu ya. Delta T-nya ini waktunya berapa sih yang waktu untuk getarnya itu? Nah, T-nya ini periodenya, waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Ya udah, kita bandingkan delta T dibagi T ya. Sementara T ada 2pi akar LC, ya udah dibandingkan. Ketemunya adalah 13 ya. Kita ambil nilai pembulatan terendah ya, karena kan komplit. Misalnya ketemunya 13,9 Pak. 13,9 berarti yang komplitnya adalah 13. Nah, 0,9 ini nggak komplit, jadi nggak usah. Itu kan komplit ya, yang komplit. Nah, kira-kira itu untuk kasus getaran teredam. Jadi getaran teredam ini kita anggap di dalam rangkaian itu sudah ada nilai arusnya ya. Walaupun nggak ada sumber arus ya, kita anggap sudah ada ya. Kita anggap sudah ada lah pokoknya ya. Mungkin awalnya dia colokkan baterai, tapi baterai itu dihilangkan. Misalnya bisa. Oke, kira-kira itu teman-teman untuk kasus EML oscillation. Ada pertanyaan? Monggo, Mas Ahmad Migdam. Kayaknya Mas Migdam ini tanya terus ya. Iya Pak, saya izin bertanya untuk yang teredam itu apakah frekuensinya itu tetap Pak walaupun dia mengalami peredaman? Oke, untuk kasus teredam ini tadi ada persamaannya ya di dalam slide. Frekuensinya akan berubah ya, bergantung pada nilai R-nya, resistanya ya. Ya. Dan itu bergantung untuk frekuensi naturalnya itu tetap ya akar per LC ya.
itu naturalnya. Tapi kalau frekuensi sistem karena ada komponen R itu akan berubah ya. Nah, yang ini tadi Mas. Jadi ngefek ya. Adanya komponen R itu akan mengubah nilai dari frekuensi ya. Ini yang natural. Ini Mas Mikdam. Ya ini Mas Mikdam. Minus omega sistemnya akan jadi seperti ini ya. Akar dari omega kuadrat minus akar R per 2L kuadrat ini ya. Oh, baik, Pak. Tapi kalau untuk yang naturalnya itu tetap ya, Pak? Frekuensi naturalnya tetap. Natural itu yang ala ininya ya, pure dari LC-nya aja ya. Frekuensinya. Iya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, saya punya pertanyaan ke Mas Widam. Kalau persamaannya seperti ini, Mas Widam, lihat. Ya. Iya, Pak. Kalau ini nilai akar itu nilainya bisa di dalam sini tuh nilainya bisa 0 nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Terus nilainya bisa, nah ini ada 3 kemungkinan ya. Nilainya 0, nilainya lebih besar dari 0, nilainya kurang dari 0. Ya enggak? Iya, Pak. Kalau nilainya 0, apa yang terjadi, Mas? Berarti frekuensinya itu frekuensi naturalnya sama, Pak, sama dengan yang ini. Enggak, kalau nilainya 0 berarti sistemnya enggak berfrekuensi. Bener enggak? Oh, iya, Pak. Berarti dia enggak bergetar. Ya. Iya, Pak. Jadi dia masih berosilasi ketika nilainya adalah lebih besar dari 0. Kalau nilainya omega aksennya ini lebih besar dari 0, maka dia mengalami redaman kecil. Jadi dia masih bergetar. Kalau nilainya 0 atau kurang dari 0, kalau 0 namanya redaman kritis ya. Kalau lebih besar dari 0 namanya redaman besar ya. Yaitu kedua kasus itu dia tidak bergetar ya. Jadi eksponensial nanti. Ya. Jadi nanti tidak terjadi emosylation. Ya langsung aja meluruh gitu aja. Meluruhnya bukan fungsi sinusoidal gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Teman-teman, ada pertanyaan lain? Untuk tugas presentasi minggu depan siapkan ya. Untuk minggu depan tugas presentasi harus siap-siap ya. Kelompok 1 ya. Terus kita lanjut saja ke materi berikutnya. Ini sebenarnya emosylation ini dia tidak banyak ya diujikan ya. Cuma saya memberikan ini bonus lah untuk Anda ya. Jadi kemungkinan yang emosylation ini dia dan electric transient ya itu kemungkinan tidak keluar ya di EAS ya.
Oke, kita lanjut. Slide saya apa sudah terlihat ini? Terlihat kok. Oke, kita lanjut. Oke ya, kita punya transient tadi ya, transient RC dan RL. Kemudian kita punya oscillation, yaitu melibatkan RLC ya. Nah, sekarang kita punya AC circuit. AC circuit ini sebenarnya dia masih oscillation, tapi dia melibatkan selain RLC, dia melibatkan sumber listrik. Jadi ada sumber GGL-nya nanti ya. AC circuit ini dia sebenarnya masih oscillation ya. Oke. Nah, kita bahas arus bolak-balik ini ya. Karena ada arus bolak-balik, berarti itu disebut sebagai osilasi kan ya. The oscillation in RLC circuit, jadi getaran pada sirkuit rangkaian RLC itu tidak akan teredam jika sumber energi eksternal itu menyediakan secukup energi ya untuk mengantisipasi ini disipasi energi ya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya gini, kalau pada RLC yang teredam tadi itu kan nggak ada sumber listrik ya, lama-kelamaan getarannya akan menjadi berkurang, amplitudenya berkurang, energinya berkurang. Nah, dalam kasus AC sirkuit ini ada sumber listrik eksternal ya. Ini yang dia akan memberikan getaran secara terus-menerus. Contohnya apa kalau di mekanika Pak? Contohnya ini. Pernah melihat ibu mengayun anaknya ya di ayunan? Atau orang tua lah ya main ayunan sama anaknya. Anaknya kan didorong terus tuh kan ya. Nah, ketika anaknya didorong, dilepaskan, dibiarkan aja, itu akan teredam ya, lama-kelamaan akan berhenti. Tapi orang tua ini dia bertindak sebagai sumber energi ya. Dia mendorong ya. Ketika anaknya nyampe ke dia, dorong lagi, dorong lagi. Nah, itu adalah namanya adalah getaran paksa ya. Ya, getaran paksa. Ini juga AC sirkuit ini adalah juga disebut sebagai getaran paksa. Yang maksa siapa? Yang maksa adalah sumber energi listriknya itu. Mungkin generator ya, itu bisa menghasilkan sumber listrik bolak-balik. Aki mungkin ya. Kalau baterai kan nggak bolak-balik ya, nggak bisa pakai itu ya. Nah, untuk GGL dan arusnya, dia fungsinya sinusoidal kan ya, karena dia bolak-balik ya. Fungsinya seperti ini. E, epsilon sama dengan epsilon M, sin omega dt. Omega d ini dia adalah frekuensi sudut paksa ya. Paksa karena dia berasal dari sumber listrik ya, generator, tidak alami ya. Nah, GGL ini dia menghasilkan arus AC namanya. Rumusnya adalah as I sin omega dt minus sudut fase awal. Nah, getaran pada AC sirkuit ini itu disebut juga sebagai getaran paksa tadi, seperti yang saya katakan tadi ya. Karena ada sumber GGL eksternal. Jadi nanti akan ada frekuensi getaran paksanya tadi yang dinyatakan dengan ini tadi, omega d ini tadi ya, driving angular frequency. Nah, pertama ini kita akan bahas satu-satu ya. Ada rangkaian AC yang resistive load itu hanya mengandung R saja, capacitive load C saja, inductive load. Nah, ini kita akan mengetahui. Nah, untuk yang resistive load, setelah kita terapkan hukum Kirchhoff ya pada rangkaian, ya, maka kita mendapatkan persamaan VR-nya seperti ini, persamaan IR-nya seperti ini. Nah, karena persamaannya tidak ada beda fase, ya, maka pada kasus resistor murni, tegangan dan arus dia sefase. Sefase ini ya, satu fase ini ya.
Nah, kalau pada capacity float, ini sebenarnya rumusnya perturunannya cukup rumit ya. Oh, enggak rumit sih sebenarnya, sederhana. Cuma nggak perlu saya jelaskan lah, nanti bisa kalian pelajari. Kalau bingung akan saya jelaskan. Gitu. Nah, kalau pada kasus capacity float, kita punya VC ini kan ya, IC-nya ini, IC-nya ini ya. Nah, kita lihat VC adalah sin omega dt, IC adalah cos omega dt. Nah, dalam kasus kapasitor murni, kita punya persamaan ini di sini ya, omega dc ini ya. Omega dc ini, kalau dalam kasus resistif murni kan seperti ini, V per R gini ya. V per R ini ya. Nah, R ini dia resistansi kan ya. Tapi karena di kapasitor murni nggak ada resistansi, kira-kira yang mirip dengan resistansi apa sih? Nah, makanya ini di sini ada XC ya, seolah-olah ada XC di sini. Nah, nilai X seolah-olah dia ada R-nya ya di sini ya. R-nya itu berapa sih? Nah, R-nya itu kita sebut sebagai XC ini. Yaitu nilainya adalah per omega dc. Per omega dc. Karena omega dc ini harus kita konversi menjadi seperti resistansi. Per ya, karena dia di atas ya, tidak di bawah ya. Kita kan mintanya yang di bawah kan ya. Nah, kita lihat ini. IC tadi kan persamanya ini dalam cos ya. Sementara VC-nya dalam sin. Kita harus membuat dalam sin saja atau cos saja ya. Kita ubah yang IC-nya ini dari cos menjadi sin. IC-nya adalah ketemunya seperti ini. Ternyata ini ada sudutnya ini. Nah, untuk kasus kapasitif, ternyata arus itu mendahului tegangan. Arus mendahului tegangan. Current earlier time than the potential. Nah, sudutnya adalah minus 90 ini ya. Mana tadi? Nah ini ya. I-nya mendahului sebesar 90 derajat. Ya. Kalau pada kasus resistif, seperti ini ya. Di sini VL per L ya. VL per L. Li in the S. Untuk kasus induktor murni kita punya Li ya, di mana EMF ya pada induktor L mendahului arus I. Nah, kalau ICE pada kapasitor ya, berarti arus I di kapasitor mendahului EMF BGL. Nah, singkatannya ini yang enak ya, Li in the S ya. Nah ini. Nah ini untuk kasus seri ya, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa menggambarkan diagram fasornya ya. Ada VR, ada VL, ada VC ya, kita bisa menggambarkan ya. Jadi ini penjumlahan tegangan maupun impedansi ya, itu harus secara fasor ya, tidak bisa dijumlah langsung gitu ya. Nah ini untuk besar arus totalnya, besar arus maksimalnya ini.
I dibagi dengan I sama dengan GGL maksimalnya ya dibagi dengan akar R kuadrat plus XL min XC. Ini kita sebut sebagai impedansi ya. Impedansi itu total hambatan ya. Total hambatan di dalam rangkaian. Nah, the current that we have describing in the steady state current that occur after alternating EMF has been applied for some time. Nah, jadi untuk kasus yang kita bahas ini disebut sebagai steady state current ya. Jadi arusnya ini berlangsung dalam beberapa waktu ya, dalam waktu yang ya. Namun ketika baru dinyalakan ya, rangkaian dihubungkan ya, baru disambungkan, nah itu dalam beberapa saat itu ada yang namanya transient current ya, kita sebut sebagai brief transient current. Nah ini namanya gejala listrik transient ya, kita bahas di bab sebelumnya. Nah untuk steady state ini dia sudah beberapa lama ya, jadi setelah kita nyalakan listrik misalnya, itu beberapa lama steady state ya. Tapi sebelum steady state itu ada yang namanya transient current. Nah, itu teman-teman. Nah, ini ada konstanta fase ya. Itu nilainya dinyatakan dalam sudut itu ya. Konstanta fase itu ya sama dengan tan sudut sama dengan XL min XC dibagi R ini ya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Kalau XL lebih besar dari XC, dia induktif. Kalau XC-nya lebih besar, kapasitif. Kalau XC dan XL itu sama, dia beresonansi. Resonansi terjadi ketika frekuensi natural rangkaian sama dengan frekuensi paksa dari sumber listriknya. Itu akan terjadi resonansi gitu ya. Jadi untuk kasus XL maupun XC, besar XL-nya atau besar XC-nya, dia tetap terjadi osilasi ya. Beda sama bab yang sebelumnya ya. Di bab sebelumnya kan tidak ada sumber getarannya ya. Jadi dia ada kemungkinan tidak berosilasi ya ketika omega D-nya itu 0 atau akar minus dari 0. Ya itu kemungkinan bisa tidak osilasi. Nah, untuk resonansi ini omega D-nya antara XL dan XC-nya harus sama kan ya, maka kita samakan ya. Nah ini omega DL ini kan XL, omega DC ini kan XC ya. Karena nilainya sama bisa kita samakan seperti ini ya, sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya frekuensi getaran paksanya itu sama dengan frekuensi natural. Nah ini tadi Ellie the Iceman ya, Ellie the Iceman ya. Jadi Ellie atau Ellie the S ya. Singkatannya ini ya. Kalau Ellie dia GGLE pada induktor mendahului arus. Kalau S itu arus I pada kapasitor mendahului GGL. Nah, itu aja singkatannya ya. Saya rasa untuk bab ini sudah sering dibahas ya di mana? Di SMA ya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan ya dengan yang di SMA ya. Nah, selain ada AC sirkuit, nah itu ada beberapa besaran yang penting ya dalam AC sirkuit ini. Bentar, sebenarnya zoom saya kok. Nah, ada daya ya. Daya ya. Nah, biasanya untuk aplikasi di kehidupan ya, yang dihitung, yang sering dipakai itu daya ya, dayanya. Berapa sih daya listrikmu? Nah,
Karena daya ini dia akan menentukan nilai total energi yang dipakai ya. Karena daya dikali waktu ya. Daya listrik Anda berapa dikalikan waktunya akan mendapatkan jumlah energi total ya. Terus dikalikan per kWh-nya berapa sih? Nah, itu akan ketemu itu tagihan listrik Anda ya. Nah, ini arus daya di rangkaian AC ya, ini seperti ini ya. Kita tahu bahwasanya daya itu adalah I kali kuadrat kali R ya. I kuadrat kali R ya. Kita punya fungsi I-nya adalah ini kan ya. Sehingga kalau kita kuadratkan akan memberikan I kuadrat R sin kuadrat omega D sekian ya. Nah, rata-ratanya ya, rata-ratanya adalah I kuadrat R dibagi 2. Rata-rata, nilai rata-ratanya ya. Kemudian kita juga punya arus RMS ya. Nah, RMS ini apa sih Pak? Root mean square ya, berarti apa? Root itu akar, rata-rata, kuadrat ya. RMS ya. Jadi di kuadrat, dirata-ratakan, kemudian diakar lagi. Itu namanya root mean square. Nilainya adalah I dibagi dengan akar 2 ini. Nah, rata-rata dayanya itu adalah I kuadrat RMS dikalikan dengan R-nya. Ini ya. Oke. Nah, kita punya IRMS, kita juga punya IRMS ya. Nah, nilai ini bisa ini ada RZ ini ya. R per Z ini disebut sebagai faktor daya ya. Faktor daya. Apa itu faktor daya? Jadi gini. Jadi daya yang dipakai itu tidak semuanya diubah menjadi yang kita butuhkan ya. Misalnya nih dayanya 1000 ya. Tapi faktor dayanya 3/5 apa 4/5 misalnya. Berarti cuma 80%-nya aja yang dipakai untuk nyala lampu, untuk nyala televisi ya. Yang lainnya itu nggak kepakai. Itu kita sebut sebagai faktor daya ya. Nah ini faktor daya itu nilainya adalah cos dari sudut tadi ya, R per Z ini ya. Nilainya berapa? Nah, untuk memaksimalkan rata-rata energi yang disuplai pada resistive load. Resistive load ini ya kayak TV, kayak apa itu kan, yang diubah menjadi energi yang kita pakai itu. Nah, kan nggak semuanya diubah ke yang kita pakai kan ya. Nah, kita harus menjaga power faktornya atau cos sudutnya itu ke nilai 1 ya. Cos sudutnya harus bernilai 1 ya. Atau sudutnya kita ubah menjadi 0 ya, karena cos sudut yang nilainya 0 itu cos sudut yang nilainya 1 itu adalah sudut yang mendekati 0. Jadi kita harus mengatur bersegmen 3 agar sudutnya ini adalah mendekati 0 sebisa mungkin. Nah, sudutnya 0 sebisa mungkin ya. Jadi mengusahakan agar terjadi resonansi gitu ya. Bisa terjadi resonansi. Kalau terjadi resonansi kan berarti R sama dengan Z kan ya. Seolah-olah reaktansi kapasitor dan induktif tadi saling meniadakan. Ya, kira-kira itulah teman-teman untuk bab AC ya. Sebenarnya bab utamanya ini AC aja ya, AC sirkuit ya. Untuk bab transien dan elektromagnetik itu pengayaan lah dari saya.
Ya, jadi sebelum ke AC itu harus mengenal itu dulu lah. Oke, barangkali ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, silakan Mas Akbar ya. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya sempat tanya yang mengenai apa? Yang soal yang faktor daya tadi. Itu berarti Ya. nanti diketahui berarti nanti kayak dicari sudutnya juga ya Pak. Maksudnya hasil akhirnya dalam berupa sudut ya. Ya, itu bisa ya. Ya. Jadi faktor daya itu seperti gini teman-teman. Ini saya gambarkannya enak seperti ini ya. Pakai analogi di mekanika aja ya. Misalnya gini nih. Ini ada balok nih ya, saya tarik nih. Yang gaya F nih ya. Nah, ini kan terhadap horizontal ini kan ada sudutnya ini ya. Katakanlah theta ya. Ini adalah F cos theta. Cos sampai theta gitu ya. F cos titik-titik theta ya, nggak bisa saya gambar. Di sini ada F sin theta ya. Nah, benda tapi bergerak ke sini kan ya. Bergerak ke sini kan ya. Oke. Untuk menggerakkan benda ini, Mas Akbar, itu yang diperlukan adalah F cos atau FC-nya. Halo Mas Mikdam, Mas Akbar. Halo semuanya. Ya Pak, mohon maaf tadi sempat agak keputus. Kira-kira kalau ingin menggerakkan benda dari titik dari sebelah kiri ke kanan, yang diperlukan ini F cos atau F sin? Di sini aja Pak, F cos Pak. F cos kan ya? Ya mirip listrik. Jadi yang dipakai untuk sebenarnya itu yang F cos ini, itu loh maksudnya. Yang F sin nggak kepakai kan ya? Ya, nggak kepakai dia ya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ingin menarik ini biar hemat energi, biar hemat gaya, sebisa mungkin sudutnya ini harus mendekati nol kan ya, harus sesuai horizontalnya. Gitu. Maksud dari cos faktor daya itu ya. Jadi daya yang real dipakai itu berapa? Ada faktornya ya, nggak semuanya itu kepakai. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa lanjut ke latihan soal ya.